Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peramalan atau prediksi pada regresi linear sederhana. Di sini ada namanya Y-topi ya. Y-topi atau sebagai penduga itu memiliki nilai yang mungkin sama atau tidak sama dengan nilai sebenarnya. Untuk membuat Y-topi sebagai penduga yang dapat dipercaya, maka dibuat pendugaan bagi Y dengan menggunakan penduga Y-topi itu sendiri. Dengan demikian, Y-topi sebagai penduga dapat digunakan sebagai peramalan atau prediksi. Nah, di sini ada 3 bentuk peramalan sehubungan dengan penduga Y-topi tersebut. Yang pertama ada peramalan tunggal, yang kedua peramalan interval individu, dan yang ketiga adalah peramalan interval rata-rata. Nah, untuk peramalan tunggal itu atau prediksi titik itu dirumuskan Y-topi sama dengan A ditambah BX. Sedangkan untuk peramalan interval individu atau prediksi interval bagi Y itu dirumuskan Y-topi dikurang T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dikali S dari Y-topi 0 dikurang Y0. Kurang dari sama dengan Y0 kurang dari sama dengan Y-topi ditambah T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dikali S Y-topi 0 min Y0, dimana Y0 itu adalah nilai dari Y-topi untuk X sama dengan X0. Untuk mencari S Y0 topi dikurang Y0 itu rumusnya adalah S dikali akar 1 ditambah 1 per N ditambah X min X bar kuadrat dibagi sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Sedangkan untuk peramalan interval rata-rata itu rumusnya adalah Y-topi min T alfa per 2 dengan derajat bebas N2 dikali S Y-topi itu kurang dari sama dengan Y0 kurang dari sama dengan Y-topi ditambah T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2 dikali S Y-topi. Nah, di sini S Y-topinya itu adalah SE dikali SE sama dengan SE dikali ini, maaf ya, ini nggak ada satunya ya. Rumusnya adalah S Y-topi sama dengan SE dikali akar dari 1 per N ditambah X min X bar yang dikuadratkan dibagi sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan dibagi. Oke, untuk lebih mudahnya kita akan ke contoh soal. Nah, di sini contohnya seorang pedagang eceran berpendapat bahwa tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan. Walaupun sebenarnya untuk proses suatu kegiatan operasi antara biaya promosi dengan hasil penjualan terdapat pengaruh positif. Untuk menguji pendapat tersebut dilakukan penelitian terhadap periode penjualan selama 8 periode. Nah, ini adalah datanya di mana X itu adalah hasil penjualan itu dalam jutaan rupiah dan X itu adalah biaya promosi yaitu dalam ribuan. Jadi ketika dia mengeluarkan Rp16.000 untuk biaya promosi, maka dia mendapat hasil penjualan sebesar 1,6 juta rupiah. Begitu juga seterusnya Rp13.000 mendapat penjualan 1,5 juta rupiah dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah ramalan tunggal untuk hasil penjualan jika besarnya biaya promosi adalah Rp20.000. Lalu yang kedua, buatlah ramalan interval untuk individu Y jika biaya promosi 20.000 itu dengan tingkat keyakinan 99%. Dan yang ketiga, buatlah ramalan interval untuk rata-rata Y jika biaya promosi 20.000 dengan tingkat keyakinan 99%. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung jawab saja. Data yang ini sudah saya pindahkan seperti ini. Untuk membuat ramalan tunggal itu rumusnya adalah yang ini ya. Saya copy dulu untuk rumusnya. Yang pertama adalah ramalan tunggal. Dia yang A ya, ramalan tunggal. Itu rumusnya adalah ya seperti ini. Y sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X. Nah, di sini saya akan mencari nilai A, nilai B-nya terlebih dahulu dan nilai SE-nya atau standar errornya ya, karena di sini nanti kita perlu standar error nih. Oke, berarti untuk mencari nilai A, nilai B dan standar error seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa menggunakan Excel.
Oke, kita akan mencari nilainya, yaitu dengan cara data analysis, regression, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan menginput Y range. Y range-nya adalah ini, Y range-nya. Lalu ini kita input X range-nya. Nah, lalu saya akan mencari output range-nya. Nah, output range-nya ini misalnya saya mau di sini output range-nya. Lalu di enter. Nah, muncul di sini nilai A, nilai B. Nah, ini adalah nilai A dan nilai B-nya. Sorry, yang ini ya. Nilai A dan nilai B-nya. Saya perbesar biar lebih mudah, dan nilai standar errornya. Atau SE-nya ya. Nah, itu ya. Oke, tinggal kita pindahkan saja. Di sini nilai A-nya itu sebesar 0,268. Lalu nilai B-nya, atau bisa juga kita sama dengan seperti ini. Oke, nilai B-nya yang ini. Lalu nilai standar errornya atau SE-nya itu sama dengan yang ini. Oke, sudah. Nilai A, nilai B, dan SE-nya sudah diketahui. Di sini di soalnya adalah jika besarnya biaya promosi di sini adalah X, itu adalah dalam ribuan rupiah. Nah, ini karena posisinya di sini disederhanakan ya. X ini di sini 16 jadi 16.000, sehingga kalau misalnya di sini 20.000 berarti kita pakai X-nya 20. Jadi kalau misalnya kita tulis X-nya diketahui 20 ya. Jadi di sini nilai Y topinya jadi untuk cari nilai Y topi itu sama dengan A sama dengan nilai A ditambah B, lalu kita kalikan dengan X. X-nya di sini bernilai 20. Karena tadi saya nggak pisahkan ya, jadi saya ketik saja. Sehingga nilai Y topinya adalah 1,919. Jadi untuk ramalan tunggalnya yaitu 1,919. Jadi kalau kita tulis dalam tulisan, jadi apabila biaya promosi menjadi 20.000 rupiah ya, maka diharapkan hasil penjualannya mencapai 1.919.000 rupiah. Nah, ini adalah mengenai ramalan tunggalnya. Lalu selanjutnya yang B yaitu mengenai ramalan interval untuk individu Y ya. Berarti di sini ramalan Y0 ya, sama aja dengan ramalan Y0. Untuk ramalan Y0 itu rumusnya yang ini, 2 ini
Saya copy dulu biar lebih mudah. Ini adalah rumus Y0-nya untuk ramalan Y0-nya. Nah, step pertama yaitu kita akan mencari nilai dari T alfa per 2 dengan derajat bebas N-2. Di sini diketahui nilai alfanya adalah 99%, berarti alfanya adalah 1% ya, atau sama saja dengan 1 dibagi 100, yaitu adalah 0,01 ya. Tadi 99%, berarti alfanya 1%. Kalau didesimalkan adalah 0,01. Tapi di sini kita pakai T alfa per 2 ya, sehingga kita tinggal bagi dengan 2. Ini adalah alfanya, lalu kita bagi dengan 2, yaitu 0,005. Derajat bebasnya atau degree of freedom-nya, DF-nya di sini tadi datanya ada 8 periode. Nih, 8 periode, sehingga ininya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 datanya ya. Jadi kalau kita di sini adalah N-2 ya. Jadi kita tulis 8 dikurang 2, sehingga 6. Sehingga untuk T 0,005 dengan derajat bebasnya 6. Nah, kita akan cari ini di tabel T-nya. Di sini ya. T 0,005 dengan derajat bebasnya 6. Di sini derajat bebasnya 6. Nah, di sini yaitu 3,707 ya. Untuk uji ini itu bisa dilihat untuk tabel T-nya bisa didapat di buku-buku statistik ataupun di Google. Nah, sehingga di sini tadi nilai T-nya adalah 3,707. Oke. 3,707. 3,707. Oke, sudah dapat nilai T alfa per 2 nya sudah. Y topinya tadi sudah ya, Y topinya ya. Ini si Y topinya sudah, Y topi sudah, T alfanya sudah. Terus tinggal S Y topi 0 dikurang Y0. Nah, rumusnya ini. Sehingga kita akan cari S Y topinya yang ini ya. Nah, ini rumusnya adalah SE nya kita sudah punya, yang ini SE, lalu 1 ditambah 1 per N, N-nya tadi 8 ya. Ini biar lebih mudah kita tulis saja, N-nya 8. N-nya 8. X di sini X-nya tadi adalah 20 ya. Di sini X-nya 20. Sudah X-nya sudah ada. Lalu X bar. Nah, X bar yang belum ada. Nah, kita akan mencari X bar. X bar itu adalah rata-rata dari X. Sehingga untuk X barnya ini kita turunkan. X bar kita tulis dulu tandanya. X bar itu adalah rata-rata dari X. Kalau kita rumuskan itu berarti sama dengan average. Kalau rata-rata itu average ya. Average dari nilai X. Kita blok average. Kita tutup kurung lalu kita enter.
Nah, ini adalah nilai X barnya. Sudah dapat X barnya. Lalu sigma X sigma X kuadrat, berarti kita harus cari dulu X kuadratnya. X kuadratnya baru kita sigmakan. X pangkat 2 ya. Sama dengan X kita pangkatkan dengan 2. Lalu kita tarik. Sehingga sigma X kuadrat ini sigma dari X kuadrat itu adalah sama dengan sum dari data yang tadi kita cari. Yang ini ya. Oke. Kita sum, kita tutup kurung, terus kita enter. Sudah dapat sigma X kuadratnya, lalu kita cari sigma X-nya. Sigma X ini oke, itu sigma X ya. Ini kita turunkan lagi. Nah, ini adalah sigma X-nya. Sigma X di sini adalah jumlah dari X, berarti sama dengan sum dari X-nya. Kita jumlahkan. Lalu kita enter. Nah, sudah dapat semua, sudah ada semua. Berarti tinggal kita cari SY0 topi dikurang Y0-nya. Berarti di sini sama dengan SE-nya tadi yang ini nilainya sudah kita cari ya di sini ya tadi. SE dikalikan, nah karena di sini akar ya, berarti SQRT dari 1 ditambah 1 dibagi N. Sudah 1 ditambah 1 dibagi N ditambah X-nya tadi bernilai 20 ya. Ini X-nya. Min X barnya tadi kita cari yang ini. Dipangkatkan 2 ya. Oke, ini saya tambah lagi kurungnya. Dibagi dengan sigma X kuadrat yang ini dikurangi sigma X yang dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Oke, sudah. Oke, lalu kita enter. Nah, nilai dari S Y topi min Y0 nya adalah 0,168. Sudah dapat nih S Y topi min Y0 nya, lalu kita tinggal buat intervalnya ya, yaitu sama ini Y topi, ini sebelah kiri ya, yang ini sebelah kiri, ini adalah sebelah kiri, dan yang ini adalah sebelah kanan ya. Berarti kita ketik dulu yang kiri dan yang kanan. Sini aja deh, kiri dan kanan. Untuk yang kiri terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah Y topi sama dengan Y topi dikurangi T alfa per 2, mana tadi nilai T nya, oh ini, dikalikan SY topi.
Yang ini adalah kanan. Lalu yang kiri, Y topi ditambah T alfa per 2, ini saya kurung dulu, dikalikan S Y topinya tadi. Nah ini adalah nilai kiri dan nilai kanannya. Jadi dia berada di interval 1,298 lalu kurang dari di sini nilainya adalah Y0 ya, Y0, lalu kurang dari lagi, kurang dari sama dengan 2,541. Nah, jadi untuk ramalan Y0 nya itu dia di antara 1,298 dan 2,541. Nah, jadi bisa disimpulkan jadi apabila biaya promosi menjadi 20.000 ya tadi ya, maka diharapkan hasil penjualannya adalah antara 1,298 juta sampai 2,541 juta rupiah dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Oke, ini adalah ramalan untuk Y0-nya ya. Ini adalah kesimpulannya. Lalu yang ketiga adalah ramalan tadi apa? Pertanyaannya. Oh, ramalan interval rata-rata. Oke, yang C-nya ramalan interval rata-rata. Untuk ramalan interval rata-rata, rumusnya tadi ya, mana ya? Saya copy dulu. Oh, ini dia. Ini adalah rumus untuk interval rata-rata. Sudah. Nah, di sini tadi sudah ada ya, Y topinya sudah ada, T alfa per 2 sudah ada. Nah, tinggal kita cari S Y topinya saja. Di sini S Y topinya nah ya, di sini SY topi itu rumusnya SE ada, N-nya ada, X ada, X bar ada, sigma X kuadratnya ada, sigma X ada, N-nya sudah ada. Nah, tinggal kita lakukan perhitungan saja, sama dengan SE, ini adalah SE-nya, lalu dikali akar SQRT dari 1 dibagi N, ini N-nya, lalu ditambah X min X bar, berarti X-nya tadi 20 ya, ini X min X bar yang dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dipangkatkan 2
lalu dibagi dengan N. Rumusnya dibagi dengan N. Sini N 8 ya. Oke, lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai dari SY topi yaitu 0,10. Selanjutnya kita akan mencari ramalannya, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini adalah kirinya dan ini adalah kanannya. Untuk yang kiri dulu yaitu sama dengan Y topi. Y topinya yang ini sudah sama dengan Y topi, dikurang buka kurung T alfa per 2 nya yang ini dikalikan dengan Y topi yang ini. Lalu yang kirinya tinggal ditambah ya. Dia mirip yang ini tapi tinggal ditambah, saya copy aja deh. Gak mau ya, itu deh. Oke, sama dengan yang kanannya Y topi ditambah T alfa per 2 dikalikan SY. Oke. Nah, ini adalah kanannya. Jadi kirinya 1,54, kanannya 2,298. Jadi kalau kita bikin interval itu 1,54 kurang dari Y 0 kurang dari 2,298. Sehingga kalau ditarik kesimpulan, jadi apabila biaya promosi menjadi Rp20.000, maka diharapkan hasil penjualan rata-rata adalah berkisar antara 1,54 juta rupiah sampai 2,298 juta rupiah pada tingkat keyakinan sebesar 99%. Oke, itulah pembahasan mengenai peramalan atau prediksi, yaitu peramalan tunggal, peramalan interval individu, dan peramalan interval rata-rata. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.